Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang zikir yang rahasia. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita dianjurkan oleh Allah berzikir dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan kita bersama-sama jamaah orang banyak, atau dalam keadaan kita bertempat sunyi sepi, atau kita dalam keadaan sendirian, maka tetap dianjurkan oleh Allah untuk berzikir kepadanya. Karena apabila kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka Allah pun ingat dan berzikir kepada kita. Fazkuruni azkurkum, kata Allah. Maka berzikirlah kepada aku, maka aku akan berzikir kepadamu. Ingatlah kepada aku, kata Allah, maka aku ingat kepadamu. Para jemaah yang dirahmati Allah, zikir ada dua. Ada zikir yang dirahasiakan, atau ada zikir yang tidak dirahasiakan, dan ada pula zikir yang dirahasiakan atau sifatnya rahasia. Zikir yang tidak dirahasiakan biasanya zikir secara berjamaah. Kita bersama-sama membaca asma-asma Allah, pujian-pujian kepada Allah. Misalnya yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang setelah sholat berjamaah, biasa dia wirid setelah sholat tersebut dengan berjamaah. Dia biasa membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Itu dia biasa membaca. Biasa membaca juga subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Setelah itu biasanya nanti dia berdoa dengan cara berjamaah. Maka zikir tersebut zikir yang tidak rahasia. Kenapa? Karena orang banyak mengetahui. Baik mereka yang berzikir ataupun orang yang tidak berzikir yang berada di sekitarnya, bahwa tahu orang yang berada di sekitarnya bahwa mereka sedang berzikir. Maka zikir tersebut zikir yang bukan rahasia. Demikian juga kita walaupun zikir sendirian, tapi kita ucapkan yang sir, yang pelan, tapi kedengaran oleh orang lain yang berada di samping-samping kita. Kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita mengucapkan la ilaha illallah, kedengaran oleh mereka. Maka zikir tersebut bukan disebut dengan zikir rahasia, tapi zikir lisan atau zikir sir, pelan atau lemah, lirih. Para jemaah yang dirahmati Allah, maka yang mana disebut dengan zikir rahasia? Zikir rahasia ini ada dua. Pertama, zikir yang memang tidak diketahui oleh orang banyak, hanya orang-orang khusus saja yang tahu. Kemudian diajarkan pun kepada orang-orang yang khusus yang betul-betul siap untuk menerimanya, sehingga zikir tersebut tidak diketahui secara umum, tidak diketahui secara banyak orang. Maka zikir tersebut disebut dengan zikir rahasia.
Jadi tidak banyak orang yang tahu. Zikir rahasia biasanya zikir yang diajarkan secara rahasia oleh guru kepada seorang muridnya. Terkadang murid-muridnya yang ramai pun tidak semua dikasih zikir-zikir yang rahasia oleh gurunya, tapi guru memandang bahwa salah satu dari muridnya sekian banyak itu dipandang oleh gurunya yang layak untuk diberikan zikir-zikir rahasia. Terkadang zikir rahasia itu manfaatnya baik di dunia terlebih-lebih di akhirat, maka itu biasanya lebih dahsyat, lebih bagus. Zikir rahasia yang mana? Sebenarnya zikir rahasia itu adalah zikir yang biasa kita ucapkan secara bersama-sama juga, yang diajarkan secara umum juga, tapi kadang-kadang cara pelaksanaannya itu yang ada perbedaan. Berjamaah yang dirahmati Allah, ada juga yang disebut dengan zikir rahasia. Itu adalah zikir yang kita baca secara di dalam hati, yang diungkapkan oleh hati, bibir tidak bergerak, malah mulut ditutup, bibir dirapatkan, malah lidah ditekuk di langit-langit kita, bagian atas kita, kemudian lidah pun tak bergerak. Maka itu disebut dengan zikir rahasia. Kenapa? Karena tidak diketahui bahwa kita sedang dalam keadaan berzikir kepada Allah. Karena kita tidak mengungkapkan dengan lisan, tidak menggerakkan dengan lidah dan bibir kita. Jadi dalam keadaan biasa kita ingat kepada Allah, menyebut nama Allah. Biasa zikir yang populer adalah zikir Allah, Allah, Allah. Zikir rahasia juga yang tidak diketahui oleh orang banyak, yaitu ketika naik turunnya napas kita, kita mengungkapkan hu Allah, hu Allah. Jadi hati sanubari kita, latifah-latifah kita yang menyebutnya, rasa kita yang menyebut hu Allah bersamaan dengan turun naiknya napas, maka itu disebut dengan zikir rahasia, atau biasa juga disebut dengan zikir tak bersuara, tak berhuruf. Nah, jadi zikir yang rahasia itu adalah zikir yang tidak diungkapkan, tidak diketahui oleh banyak orang, yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang malaikat pun tidak tahu, karena dia hanya ingat kepada Allah semata-mata, hanya kepada Allah di dalam jiwa atau di dalam dirinya atau di dalam ruh atau sirnya. Ini disebut dengan zikir rahasia. Perjamaah yang dirahmati Allah. Jadi zikir itu mesti harus ada dua pada kita. Pertama, zikir secara lisan sehingga dapat diketahui oleh banyak orang. Tapi ingat, kita jangan sampai riya, ujub. Kita berzikir lisan didengar oleh orang lain, itu adalah sebagai dakwah bagi kita. Boleh jadi apa yang didengarnya dari kita berzikir, dia termotivasi, yang tadinya tidak berzikir menjadi berzikir, maka kita mendapatkan nilai ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir yang kita ungkapkan dan mendapatkan pahala orang yang mencontohnya. Tapi ingat, kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak riya dan tidak juga sum'ah terhadap amaliyah yang kita
jaharkan, yang kita amalkan pada lisan kita, pada tubuh kita. Yang kedua, setelah itu jangan lupa kita berzikir secara rahasia, sehingga orang banyak tidak tahu dengan kita berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, karena kita hanya ingat menyebut hanya di dalam hati kita, malah dengan hati yang paling dalam, yang biasa disebut dengan sir, yang ada pada tubuh kita, yang berasal dari ruh kita. Nah, sehingga kita itu dimuliakan oleh Allah dengan memperbanyak zikir rahasia. Hanya ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.